Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu tentang keliling lingkaran. Sebelum kita mulai, yuk disiapkan dulu peralatannya. Silahkan dibuka buku paket ESPS halaman 68, buku LKS halaman 45. Jangan lupa, buku tulis dan alat tulisnya juga disiapkan ya teman-teman. Are you ready? Yes, I'm ready. Teman-teman, silahkan perhatikan di layar, ada 3 macam benda. Nah, kira-kira apa sih bentuk benda-benda itu? Coba kita perhatikan satu persatu dari sebelah kiri. Ada gambar jam dinding. Apa bentuk jam dinding itu? Iya, betul. Bentuknya adalah lingkaran. Sekarang teman-teman silahkan perhatikan gambar yang tengah, ada gambar tutup gelas. Apa bentuk tutup gelas itu teman-teman? Iya, bentuknya adalah lingkaran. Dan gambar yang paling kanan ada gambar cermin. Cermin itu bentuknya apa ya teman-teman? Iya, bentuknya adalah lingkaran. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, pada pertemuan kemarin, teman-teman sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, di mana di antara unsur-unsur itu ada yang disebut jari-jari dan diameter. Jari-jari itu apa sih, teman-teman? Iya, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jika kita gambarkan seperti yang ada di layar ya teman-teman. Dan untuk jari-jari disimbolkan dengan R. Selanjutnya, diameter itu apa sih teman-teman? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jika kita gambarkan seperti garis putus-putus berwarna merah yang ada di layar. Dan diameter kita simbolkan dengan D. Baik, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang keliling lingkaran. Kita dapat menghitung keliling lingkaran menggunakan jari-jari dan diameter. Keliling lingkaran dapat ditentukan dengan rumus K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R, di mana untuk K adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari, D adalah diameter, atau untuk D ini kita bisa mencari dengan rumus 2 kali R. Jadi diameter itu adalah 2 kalinya R. Dan Pi ada 2 macam, yaitu 22/7 dan 3,14. Penggunaannya berbeda. Sehingga ketika di soal yang diketahui adalah D atau diameter, kita menggunakan rumus yang sebelah kiri, yaitu K sama dengan Pi kali D. Tetapi jika yang diketahui adalah R atau jari-jarinya, kita menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh 1, ada gambar lingkaran
dan kita diminta untuk menentukan kelilingnya. Jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Sebelum kita hitung, ada catatan dulu teman-teman yang harus diperhatikan, yaitu untuk jari-jari atau diameter kelipatan 7 menggunakan pi 22/7. Selain kelipatan 7 bisa menggunakan pi 3,14. Soal 1, jari-jarinya adalah 14 cm dan 14 itu adalah kelipatan 7, sehingga untuk soal 1 ini kita menggunakan pi 22/7. Langsung ke penyelesaian ya teman-teman. Karena yang diketahui di soal 1 ini adalah jari-jari, sehingga kita menggunakan rumus 2 kali pi kali r. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 22/7 kali 14. Dari situ kita bisa mencoret angka 14 dan 7. 14 dibagi 7 menghasilkan angka 2, sehingga perkaliannya menjadi 2 kali 22 kali 2. Hasil akhirnya adalah 88 cm. Kesimpulannya, jadi keliling lingkaran adalah 88 cm. Itu tadi penyelesaian untuk contoh 1. Fahimtum? Fahimna? Kita lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2, ada lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan kita diminta untuk menentukan kelilingnya. Jangan lupa ya teman-teman, catatannya adalah untuk jari-jari atau diameter kelipatan 7 menggunakan pi 22/7. Selainnya bisa menggunakan pi 3,14. Dan soal 2 ini jari-jarinya adalah 10. 10 bukan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan pi 3,14. Langsung ke penyelesaian. Kita menggunakan rumus 2 kali pi kali r karena yang diketahui adalah r-nya atau jari-jarinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 3,14 kali 10. Dan hasil akhirnya adalah 62,8 cm. Kesimpulannya, jadi keliling lingkaran adalah 62,8 cm. Itu tadi penyelesaian untuk contoh 2. Fahimtum? Fahimna? Baik, materi hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, sebagai bahan latihan di rumah, silahkan teman-teman mengerjakan buku paket ESPS halaman 70, latihan 2, nomor 1 saja. Dan latihan ini silahkan dikerjakan di buku tulis. Semangat ya teman-teman. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi teman-teman, Allah menciptakan bumi dan segala hal yang ada di dalamnya, termasuk kita, itu dengan ukuran-ukuran yang sudah Allah tentukan. Bahkan untuk menciptakan batu pun Allah mempunyai ukuran tersendiri. Dan kita sebagai makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, harus senantiasa patuh dan taat kepada Allah.
Contoh taat kepada Allah adalah kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Harus kita kerjakan, tidak boleh bolong. Dan juga perintah-perintah Allah lainnya harus kita laksanakan. Jadi amal yauminya jangan sampai bolong ya teman-teman. Harus semangat dalam beribadah. Fahimtum? Fahimna? Baik, dari Ustazah cukup sekian. Bila dalam penyampaian ada kesalahan mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.